hal-hal yang kadang kita nggak waspada. Iya. Dan selama itu air yang jernih atau air bersih, wah itu menjadi sarang kesukaan si nyamuk Aedes. Ya. Indonesia, Jepang, dan Uni Eropa. Jadi baru boleh dibilang 3 negara atau 3 kawasan yang menyetujuinya. Sejauh ini vaksin ini terbukti aman, mau dipakai oleh orang yang belum pernah terinfeksi demam berdarah ataupun yang sudah terinfeksi demam berdarah. Terbukti aman. Tingkat proteksinya lumayan. Tidak 100% terlindungi, tapi lumayan, sekitar 70 sampai hampir 90% pelindungannya. Jadi sebenarnya cukup tinggi. Dan vaksin Jepang itu diberikan 2 kali, sementara vaksin Prancis diberikan 3 kali. Nah, vaksin Jepang itu sudah mulai sudah disetujui di Indonesia, sudah mulai diberikan. Mungkin ibu bapak sekalian banyak dapat selebaran dari rumah sakit, dari klinik, vaksin. Pergi vaksin. Nah, namun vaksin Jepang itu saat ini cuma diperuntukkan sampai kelompok usia di bawah 50 tahun. Jadi dari anak-anak biasanya kita berikan dari 12 tahun sampai usia 50 tahun. Kenapa yang lansia tidak diberikan? Apakah lansia terlindungi oleh demam berdarah? Tidak. Permasalahannya, belum ada penelitian menunjukkan keamanan dan kegunaan dari vaksin Jepang itu untuk pasien lansia. Makanya belum disetujui untuk dipergunakan oleh di atas 50 tahun. Nah, jadi saat ini ada 2 vaksin itu. Dan saat ini masih dikembangkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah vaksin dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kerjasama sama berhasil. Tapi ini masih uji klinis. Jadi saat ini yang baru beredar di pasaran itu baru vaksin Prancis sama vaksin Jepang. Dan yang disetujui di Indonesia cuma vaksin. Dan vaksin ini, Dok, vaksin yang 2 itu mau Jepang maupun terutama yang Jepang ini ya. Ini untuk mengatasi 4 dengki itu tadi. 4 dengki, betul, Bu. 4 dengki. Betul. Nah, dan ini yang jadi permasalahan. Artinya bahwa dalam satu vaksin kita harus menciptakan kekebalan terhadap 4 saudara itu. Iya, 4 saudara itu. Dan akibatnya tingkat pelindungan terhadap 4 saudara itu berbeda-beda. Untuk yang vaksin Jepang itu, Bu, yang paling bagus adalah terhadap dengki 1, 2, dan 3. Dengki 4 somehow, dan kita masih belum tahu kenapa, itu pelindungannya paling jelek. Oke. Jadi dia tidak ada istilahnya tidak ada yang sempurna dalam arti. Tetapi ini vaksin bisa dipergunakan untuk 1, mencegah penyakit, ya. 2, mengurangi keparahan penyakit. Ya, mungkin kalau boleh saya ambil waktu di sini, Bu. Kita memberikan vaksin sebenarnya ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah mencegah terinfeksi. Ya, mencegah terinfeksi. Namun boleh dibilang hampir semua vaksin yang ada di dunia, ya, dari semua vaksin yang kita terima dari kita kecil, BCG, polio, tetanus, difteri, pertusis, sampai sekarang dengue, tidak ada yang 100% mencegah. Apalagi waktu COVID, kita semua boleh dibilang hampir semua dari kita divaksin COVID kan. Tapi berapa dari kita yang terinfeksi sesudah itu? Artinya bahwa tidak ada vaksin yang bisa 100% melindungi. Biasanya mungkin sekitar 70 sampai 90% tingkat pelindungannya. Itu sudah bagus. Namun tujuan kedua yang sebenarnya kita harapkan, mengurangi keparahan kalau terinfeksi. Jadi 2 tujuan, mencegah terinfeksi, dan yang tujuan kedua, mengurangi keparahan kalau terinfeksi. Nah, tujuan kedua ini yang vaksin-vaksin yang disetujui oleh WHO untuk segala macam penyakit yang disetujui oleh WHO itu rata-rata efektif untuk mencegah hal kedua. Nah, makanya vaksin dengue kita sarankan, terutama untuk kelompok usia 12 sampai di bawah 50 tahun, itu kita bisa mengurangi keparahan kalau terinfeksi. Itu sih. Mungkin menjawab ya, Kaisa. Yang berikutnya, apakah ada daerah-daerah yang aman dari nyamuk DBD? Misalnya karena suhunya lebih dingin, contohnya misalnya Puncak atau Bandung atau apa gitu ya. Itu pertanyaannya. Dan yang kedua, kalau misalnya ada jentik-jentik, kita kan tidak tahu ya, Dok, ya, kadang-kadang nggak kelihatan ya. Kalau misalnya ternyata airnya kita masak terus kita minum, itu jentiknya mati nggak? Airnya kita masak, ya. Jadi ada proses masak ya? Ya. Oke, Bu. 2 pertanyaan itu dulu ya, Bu ya? Ya, makasih. Pertanyaan pertama ya, itu pertanyaan sangat bagus.
Ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada nyamuk. Tidak ada nyamuk atau kurang nyamuknya. Itu terutama daerah yang tinggi. Ketinggian tinggi, latitudenya tinggi atau altitudenya tinggi, ketinggian atau latitudenya tinggi. Jadi agak ke kutub, ya. Itu karena dari segi iklim, nyamuk tuh nggak suka di daerah dingin. Oke. Ya, makanya kalau ditanya ada nggak daerah yang nggak ada penyakit demam berdarah? Kalau daerah itu nggak ada nyamuk, maka tidak akan ada penyakit demam berdarah. As simple as that. Ya, walaupun mungkin terkesan agak simplifikasi, tapi sekali lagi yang menularkan penyakit demam berdarah itu si nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, ya nggak akan tertular. Ya, itu ya, Bu. Tetapi sekarang permasalahannya adalah global warming. Jadi sekarang banyak negara-negara 4 musim yang dulu jarang mendapat kasus demam berdarah, kayak Amerika Utara, Eropa, mulai melaporkan peningkatan kasus dengue. Karena tiba-tiba terjadi musim panas mereka lebih panjang. Di awal musim dingin itu agak panas, sehingga cocok buat si nyamuk untuk tumbuh dan untuk menularkan si virus dengue, ya. Dan transportasi, Bu, kita transportasi itu kan gitu ya, pedang bermata dua ya. Satu sisi kita senang kan, gampang bepergian kemana-mana, budget airlines, ya toh? Budget airlines buat nyamuknya juga. Nyamuknya dengan gampang berpindah tempat, karena kita nggak perhatikan. Iya, karena kita mengirim barang, ya Bu. Misalnya, saya analogi, saya penjual barang di Bandung misalnya, ada orang yang memesan barang di Amerika, saya kirim barangnya, ternyata di barang itu ada nyamuk juga. Ya udah, nyamuknya juga ikut migrasi ke Amerika. Jadi ya, itu yang terjadi saat ini. Berlanjut ke pertanyaan kedua Ibu. Selama airnya dimasak dengan benar ya, bagaimana cara tahu benar? Sampai mendidih. Didih kan berarti kan keluar gelembung-gelembung. Yeah. Itu jentik akan mati. Terus kalau masih ada jentik gimana? Sebenarnya nggak masalah. Itu malah kita dapat tambahan ekstra protein. Iya, nggak masalah. Sebenarnya cuma ekstra protein itu, ya nggak masalah. Makanya kita ada kan beberapa populasi, beberapa suku yang suka makan serangga, jangkrik lah, belalang lah. Ya kan, sama dalam hari ini. Sekali lagi, selama airnya dimasak. Oke. Ya, mungkin menjawab ya pertanyaannya Kak Kiki sama Bu Asni ya. Jadi Bu Asni kalau mau berarti dijerang aja airnya, terus dapat protein tambahan. Oke, kita akan masuk sesi ketiga yang mungkin lebih menarik ya, Wolbachia lagi nih. Saya mencoba memancing curiosity dari mahasiswa saya, dan saya bilang, kalian pernah coba berpikir gak agak sedikit ekstrim? Dan saya memberikan referensi, ada satu buku judulnya Mosquito, dan di mana buku itu mengajukan satu hipotesis, nyamuk itu diciptakan kemungkinan sebagai alat Tuhan untuk mengendalikan populasi manusia, karena nyamuk itu menularkan banyak penyakit.